Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kasih-Mu, sukacita yang daripada sorga itu hadir di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini, dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Yesus yang bersukacita sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi kalau dikatakan yang bersukacita katakan amin. Nah gitu. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Mantap. Biar lebih mantap lagi boleh ehonya enggak? Ehonya. Biar agak menggema sampai ke belakang. Saya boleh minta ehonya ya. Ya. Gimana Karin hari ini? Nah hari ini sebelum kita mulai kita mau tes sound dulu nih Kak. Oh, mau silakan, tes silakan. semangat setiap LC dulu ya. Nah bagi LC yang dipanggil suarakan haleluya dengan tepuk tangan ya. Oke Ya. kita mulai dulu dari nomor urut. Nomor urut pertama ada LC Pala, mana suaranya? Situ ada LC BGM. LC Light Up. Wow. LC Pink, mana suaranya? LC dari JC. GC. LC Alam Sutra. Alam Sutra. LC Senior Community. LC yang paling semangat nih, LC Tulunggong. LC Muara Karang, mana suaranya? Udah semua? Belum. Belum. Ada LC Petojo, Betul Jo. LC Permata, dan LC Pantai Mutiara. Wow, semangat banget ya hari ini. Dan semua LC yang ada di tempat ini. Kayaknya kalau setiap hari begini seru juga ya. Ya, gimana Kerin? Apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Nah hari ini kita ada performance ya Kak. Performance. Performance Ini dinilai atau kita hanya sebatas perform doang? Yang pasti dinilai dong ya. Kita Oke. pasti ada juri di sini. Ayo, siapa aja jurinya Kak? Jurinya ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya, benar banget. Yang berikutnya ada siapa jurinya? Ada Wakil Gembala dan Ibu Wakil Gembala. Pak Sinhui, Ibu Susan, Pak Hendra, dan Bu Santi. Percayalah Bapak Ibu semua, sekalipun ada perform, ada yang gede nih ya pialanya, ada yang kecil, tapi di dalam Tuhan kita semua lebih dari pemenang ya. Ya, benar. Jadi di awal saya menghibur yang kalah dulu. Jadi nanti kok saya kalah? Enggak, kita semua lebih dari Pemenang. Jadi siapapun yang gak dapat piala ini, percayalah kita lebih dari pemenang. Jadi pulang dari tempat ini semuanya sukacita karena semuanya pemenang. Haleluya. Oke. Gimana Kerin selanjutnya? Nah, kita udah mulai performance nih belum Kak? Udah belum ya? Jadi langsung ya, Ya, langsung aja tanpa kali ya. menunda-nunda waktu. Sudah pada gak sabar nih. Tapi- Teman-teman semua sudah ada yang tahu siapa yang pertama? Tunggu. Siapa? Belum tahu kan? Aku kasih clue dulu, kasih hint ya. Coba tebak dulu ya. Nah, LC yang pertama tampil itu LC yang paling terang. Yang paling terang. Yang paling Terang. memukau. Ah. Ya, benar banget. Mari kita sambut LC Senior Community. Senior Community, tepuk tangan yang mana? Senior Community. Yang lain boleh silakan duduk sambil kita menunggu persiapan dari LC Senior Community. Ini geplokan jangan sampai stop ya. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangannya buat LC Senior Community.
Ayo Bapak Ibu semua, mari kita ke gereja. Ada LC gabungan nih. Udah siap semua? Ayo berangkat. Naik kereta api. Nanti kita di gereja kita memuji Tuhan. Penumpang yang lain harap menunggu. Berikan tepuk tangan buat LC Senior Community. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
awake, Son Holius Ante. Kami dari senior community mengucapkan Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, sekali lagi dong tepuk tangannya buat senior community. Wow, wow. Di tengah-tengah kebahagiaan saya kakak hari ini ya, ada pesan yang cukup dalam dari senior community. Hidup ini adalah kesempatan. Ini pesan Om Tante buat kita semua. Yang setuju boleh tepuk tangannya. Mantap. Selanjutnya Kerin. Selanjutnya ya. Nah, ini mungkin LC-nya performance-nya menarik banget ya. Oh iya, iya. Tunggu, tapi aku kasih clue lagi nih. Coba ya, kira-kira bisa tebak gak ya? Ini selanjutnya performance dari LC yang paling aku masih anak sekolah 1 SMA. Nah, Sebenarnya mereka mau reunian atau mau LC gabungan? iya bener. Kira-kira dari LC apa ya teman-teman? Telugong. Telugong. Yuk, Telugong. Mana Telugong suaranya? Kapan majunya? Ayo sini maju. Aku masih anak sekolah 1 SMA. itu begini. Ini Pak gurunya nih. Bu guru. Iya. Habis pramuka di Cibubur ya Pak ya. Ini anak SD ini. Iya. Iya. Ya mik. Sebelum Kak. mereka perform kita tanya-tanya dulu Kak, nih. kita interview Ini dulu, kelas kita berapa interview ini? dulu. Ini kelas berapa Pak? Kelas berapa nih? Hah? Kelas 1. Kelas 1. Wah, yang ini kelihatannya kayak abis detensi ya. Iya. Kak, kelas berapa Kak? Kelas berapa Kak? 0 besar. Ini kayaknya ini guru keseniannya. Mirip Efse soalnya Efse rambutnya Efse. Tomingse. Oh mereka mau main lenong dulu kali ya, ngumpul-ngumpul Oh, gitu. iya. Mic cable. Selamat siang anak-anak. Oh iya Bu Guru mau tanya, siang ini kalian udah baca Gema belum? Loh kenapa? Loh kok lupa, kalian jangan dilupain itu Gema itu penting ya. Anak-anak, jangan main game aja, kalian harus rajin baca Gema. Udah baca Gema belum? Kenapa? Gema itu gerakan membaca Alkitab. Ayo anak-anak kita kumpul, kita memuji Tuhan. Ayo kita kumpul, ayo kumpul semua, ayo kumpul. Kita memuji Tuhan, ayo. Anak-anak, kalian harus rajin baca firman Tuhan. Karena kalau kalian rajin baca firman Tuhan, kalian akan menjadi anak-anak terang. Dan kalian akan menjadi teladan di sekolahan kalian. Kalau kita semua rajin membaca firman Tuhan dan menghidupi firman di dalam hati kita, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita puji Tuhan yuk. Yo.
semua puji nama Tuhan. Yo asyik-asyik kita semua nari buat Tuhan. Yo asyik-asyik datang dengan wajah yang berseri. Yo asyik-asyik goyang badan dengan sukacita. Asyik. Gerakan badanmu ke depan. Asik. Gerakan badanmu ke belakang. Sebab Tuhan yang layak dipuji. Yuk kita nyanyi dengan nasyid. Bangkit berdiri semuanya. GBI Pantai Mutiara digoyang. Mana tepuk tangannya? Yo asyik-asyik kita semua puji nama Tuhan. Yo asyik-asyik kita semua nari buat Tuhan. Yo asyik-asyik datang dengan wajah yang berseri. Yo asyik-asyik goyang badan dengan sukacita. Asyik. Gerakan badanmu ke depan. Asik. Gerakan badanmu ke belakang. Sebab Tuhan yang layak dipuji. Yuk kita nyanyi dengan nasyid. Gerakan badanmu ke depan. Gerakan badanmu ke belakang. Sebab Tuhan yang layak dipuji. Yuk kita nyanyi dengan nasyid. Yo asyik-asyik kita semua puji nama Tuhan. Yo asyik-asyik kita semua nari buat Tuhan. Yo asyik-asyik datang dengan wajah yang berseri. Yo asyik-asyik goyang badan dengan sukacita. Asyik. Asik-asiknya mana? Mana tepuk tangannya? Asik. Mantap. Pulang. Mantap. Di LC Teluk Gong yang encok, yang pegel semua pulih kembali. Ya Pak Nathan ya, udah gak ada pegel-pegel lagi. Mantap. Jadi hari ini cantik-cantik semua ya kalau pakai seragam ya. Jadi bisa disimpulin nih kalau pakai seragam ya semuanya turun 20 tahun gitu. Nah selanjutnya Kak Dias ada LC apa nih kira-kira? Selanjutnya, ini sebenarnya ya saya sih kurang setuju ya. Ya. Karena semua tuh mereka hebat-hebat semua. Oh gitu ya? Iya. Wow. Tapi nggak apa-apa. Di tempat ini kemampuan kita perlihatkan. Benar sekali. Mari sama-sama kita sambut dengan megah dari LC Pantai Mutiara. LC yang paling kompak nih dari bajunya sudah kelihatan di belakang.
Cek. Haleluya. Shalom. Shalom. Wow, saya lihat sukacita semua di tempat ini. Semua bersukacita ya Bapak Ibu Saudara, amin. Saya mau undang kita semua, mau ajak sama-sama kita bangkit diri semua yuk. Kita mau bersukacita meskipun pemain drumnya lagi nggak ada, lagi benerin kabel katanya. Kita tetap bersukacita. Yang mau bersukacita katakan yes. Yes. Katakan yes. Yeay. Katakan haleluya. Haleluya. Sebentar, Mike tolong mic-nya Hosea boleh dinaikin. Udah Mas? Belum nyala katanya, belum nyala. Udah. Cek. Udah? Nggak ada Siap? drummernya ya? Kenapa Hos? Drummernya lagi benerin kabel ya? Benerin kabel, drummer jadi nggak bisa datang. Benerin Tukang kabel sesungguhnya tuh ya. Oke yuk, Sikat, musik, Alvin. siap. Bantu tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Woo! Yeah. Tepuk tangannya di atas kepala semua dong. Come on. Oh, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan semuanya katakan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Oh, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelahmu katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tunjuk sebelahmu, come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sorakan, Alright, check the rhyme, check tangannya ke atas semuanya tuh. Yo, Alright. yo, yo, Put your hands yo, up. Datang di sini untuk berima bernyanyi bersama alat musik irama bunyi, bongkar suasana sunyi. Ayo goyang badanmu, jangan malu, jangan sembunyi. Tapi pasti LCPM di sini. Lagu di hati buang jauh, bunuh sampai mati. Angkat tanganmu ke atas, teriak keras sampai puas. Biar ada kita gerak bebas. Come on bersaudara di sini, put your hands up in the air, yo. Come on, bersama Tuhan kita bersaudara. Tak pandang suku atau kulit, kita semua sama-sama. Come on, everybody put your hands up, yo. Everybody put your hands up, come on, bersama kita akan LCPM kita bersaudara untuk kita semua, yeah. Sama-sama katakan, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, sama-sama katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekali lagi ya, sekali lagi tunjuk sebelahmu katakan, kau sahabatku. Come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, oh tiada yang dapat memisahkan kita. LCPM,
Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi. LCPM in the house, yeah. Baik, baik. Wow. Keren juga sih. Kalau ibadah raya tiba-tiba ada rappernya ya ternyata di sini ya. Mantap. Baik. Berarti kita semua di sini semua sahabat ya. Coba lihat kanan kiri. Mana sahabatnya? Coba lihat kanan kiri dulu. Halo sahabat. Hai sahabat. Ya. Oke. Baiklah. Langsung Kita Kak. lanjut ke tidak kalah menariknya LC ini. Ya. Dia dipimpin oleh seseorang yang wow, badannya kekar sekali. Siapa lagi kalau bukan dari LC Petojo. Mana LC Petojo? Mana suaranya? Welcome into the ring. Dari kelas Selayang Pandang. Wow. Ada Bro Heri dari sudut-sudut. Ada Pak Andreas dari sudut merah. Coba Om Heri, ini perannya sebagai apa ya? Saya sebagai binaraga. Cuman dapatnya labu nih, bingung. Saya pesen dumbbell dikasih labu. Oke, LC Petojo. Kasih semangat, jangan kasih kendor, maju. Yuk kita olahraga dulu. Ya ini beda lagi ya, lebih rusuh lagi ya. Ya lebih rusuh lagi ternyata. Tadi dia SMP, sekarang pemain bola dia. Berbaris, semua berbaris. Oke, kita siapkan barisan. Gitar. Tepuk tangannya mana? Yuk, 1, 2, mulai. Kananku ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 1, 2. Dalam diriku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Musik. Ayo semangat dong, semangat. Ya kempes tuh perut, ayo semangat. Sekali lagi. Kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam LC selain tubuh sehat, rohani kita juga sehat. Amin. Terima kasih. Mantap. Wow.
performance-nya sangat menarik ya. Ada banyak artis loh Kak. Ada yang baru main Black Adam, ada Iya. Dwayne Johnson, ada Cristiano Ronaldo juga Wow. loh. Wow. Sekalipun diekspresikan dalam bentuk berbagai olahraga, pesannya bagus. Ya benar. Di mana-mana ada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, di mana-mana ada Tuhan. semuanya kita di sini lebih dari pemenang. Baik, Selanjutnya ya. Ya aku bukannya mau main favorit-favoritan ya. Tapi ini LC yang paling unik, paling kece, paling berbeda. Yang udah pasti LC aku lah. LC Light Up. wow, LC Light Up. Ayo LC Light Up. Ayo LC Light Up, tunjukkan pesonamu. Push your hands up. Mana tepuk tangannya untuk LC Light Up? Wow, LC Light Up. Silakan LC Light Up. Ada Samuel main ke kafe. Cuma mau bayar 1/4. Jalan-jalan masuk PV, naik ke lantai 4. Bangun tidur berangan-angan. Waktu tidur mangap-mangap. Selamat datang di LC Gabungan. Ini pantun dari Light Up. Sore-sore naik kuda. Cakep. Kabur dari lemparan sendal mama. Light Up perkumpulan anak muda dari 17 sampai 25. Spontan. Semua orang hari ini bersemangat. Tapi sorry, tim kita yang menang. LC Light Up setiap hari Jumat berfellowship dan bersenang-senang. Pergi ke pasar, beli sayur. Pulang-pulang naik delman. Setiap Jumat bersama membaur, saling belajar akan firman. Pergi ke sawah, ketemu sapi. Sapinya ngamuk, nendang keledai. Anak-anak muda yang berapi-api, mau masuk Light Up, kontak Daidai. Pergi ke pantai ketemu Aziz Gagap. Ada penyu. Sekian pantun dari Light Up. See you Sunday and God bless you. Wow. Boleh tepuk tangannya performance-nya lagi Bapak Ibu semuanya. Sangat kreatif ya, sangat kreatif ya. Pagam, aku ada pesan dikit. Kalau misalnya LC aku gak menang, aku mengundurkan diri dari breaking news deh. Bercanda. Pelayanan itu sebuah anugerah buat aku. Ya. Selanjutnya ya. LC apa Kak? Selanjutnya Kak? Selanjutnya, kalau tadi ada pantun, kalau sekarang ada stand up comedy dari LC Pink. Pink, LC Pink. Mana suaranya LC Pink? Ya. Hai. Ini bro.
Wah, halo semua. Sehat semua? Kelihatannya Kayak kita dokter salah ya? tema nih bro. Kayak dokter langsung naik, sehat semua. Sehat ya. Jadi gini ya rasanya naik panggung ya. Ya, semuanya bisa bangkit berdiri? Silakan bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan semuanya. Yeah. Sorakan Bu. Wah. Jadi gini rasanya. Sudah tahu. Silakan duduk. Cuma ngetes aja kan di atas panggung bisa kayak gini juga. Enak kan? Lumayan. Wah. Tapi temanya itu salah bro. Tadi ngeliatin banyak yang lucu-lucu, kok kayaknya pasti kalah kita bro. Jangan. Kita semua lebih dari pemenang. Oh iya betul juga ya. Ya. Tadi soalnya ngeliat tadi ada ibu-ibu yang pakai itu berbaju SD kan juga sudah lucu ya naik doang ya. Sudah lucu. Pasti kita kalah bro kalau itu bro. Iya. Kamu juga berusaha untuk lucu kok dari tadi. Enggak. Langsung lemes bro. Lemes. Tadi naik langsung lemes bro. Iya. Tepuk tangannya cuma satu. Bisa lebih kenceng lagi tepuk tangannya. Iya. Nah kan seru kan? Iya benar. Jadi, boleh ketawa kayak Pak Hui. Iya. Jadi di LC Peak ini yang perform ini ada 2. Ceritanya bukan saya aja, sama Dias juga. Kebetulan Dias juga di LC Peak. Ya. Gitu. Baik. Lanjut. Jadi kalau tadi kita tanya kabarnya Bapak Ibu semua. Kabarnya Frankie gimana hari? Lemes bro, jelas bro, lemes. Lemes. Karena dia pengusaha jadinya bawaannya lemes gitu. Kapan semangatnya bro? Waduh bro, capek bro habis pulang kerja bro ini. Oh gitu. Kamu harus sering maksudnya melihat ke cermin. Lihat Kenapa tuh bro? cermin. Kenapa tuh? Ya maksudnya kamu lihat ada pribadi Yesus gak di wajahmu. Wah kalau pribadi Yesus pasti ada ya bro ya. Cuma ya memang masih kurang semangat aja bro. Harus terus menerus. Kenapa tuh bro? Terus menerus. Terus menerus yakinkan dirimu. Yakinkan apa nih bro? Yakinkan dengan iman, tapi jangan sampai bohong. Apa tuh? Yakinkan apa dulu tuh? Ya percaya aja, Tuhan pasti menolong. Oh iya betul. Gitu bro. Nah jadi sebenarnya ya, hari-hari ini paling banyak tuh kalau kita di gereja, ya, kalau di gereja kita ketemu sama orang kan kita harus sapa dengan kasih. Hari ini kita bukan hanya sekedar mau stand up comedy, Betul. tapi kita juga mau memberi lewat pertanyaan. Ada yang mau dapat hadiah nggak di sini? Nah, paling seneng dapat hadiah. Itu cara kita menang bro sebenarnya. Oh, iya, tenang aja. Dengan tenang cara aja. memberikan hadiah. Seharusnya itu nggak kamu kasih tahu tadi. Iya betul. Cukup kita yang tahu. Nanti bagi yang... Lewat pemberian itu selalu diingat-ingat bro. Iya. Tenang aja. Ingat kan, makanya negur orang paling enak waktu pas makan. Nanti kalau kita nggak dapat pemenangnya, berarti hadiahnya nanti kembaliin ke kita ya. Boleh juga. Boleh juga sih. Nah, tanpa menunda waktu, pertanyaannya bro. Apa Oke. pertanyaan? Mari. Pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaan matematika dasar nih. Nanti siapa yang bisa langsung teriak aja nggak apa-apa. Langsung sambil angkat teriak tangan. aja. Pertanyaan kali ini didukung oleh Hanibun. Hei, mantap. Nih, sponsornya nggak cuma dari Haniban nih. Oh bukan. Juga dari ada tempatnya Pak Sugi juga. Jangan lupa disebut di sponsor kita ini. Iya. Oke, pertanyaannya apa bro? Pertanyaannya 5 ditambah 2. Berapa? Kita nggak perlu 7 bangkit berdiri maju ke depan. Jawabannya apa? Yo, yang dari GC dulu deh, kita kasih kesempatan. Ayo, silakan. Ini pertanyaan Alkitab nih. 5 tambah 2. Berapa nih? 7. Salah bro. Salah, udah. Berarti kurang baca Udah. Alkitab nih. Kurang nih. Siapa nih? Dari mana? Siapa Dari nih? mana? Wah, ini. Ayo ini. Silakan. Ini. Rasanya kita pengen kasih. Oh, iya, karena iya. pakaiannya udah lucu. Bisa lucu. Kamu Dia aja yang mendukung kita perform. hari ini. Apalagi ketawamu. Berapa nih? 5 roti 2 ikan. Loh, berapa jumlahnya? 7. Berapa? Oh enggak. Salah. Berapa? Oh ini. Langsung maju. Ayo rebutan. Hari ini kita menang. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangannya. Woi. Nggak apa-apa. Silakan. Tunggu yang ini. 5 tambah 2.
5 tambah 2, 5.000 dan sisa 12 bakul. Gimana bro? Betul. Betul, tepuk tangan dulu. Hadiahnya bro, hadiahnya bro, hadiahnya. Hadiahnya nih. Hadiahnya. Hadiahnya nanti diambil waktu kita menang ya. Ini langsung dikasih hadiahnya. Karena berhubung pertanyaannya tentang roti, jadi yang dikasih roti. Juga. Oke. Hari Minggu nanti dibagi-bagi. Jangan lupa mengucap syukur, sekalipun itu 2 roti, bisa kasih makan semua LCPM. Mantap. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan berikutnya, ada yang mau? Siapa nih? Pertanyaan saya, ada yang bisa jawab? Ikan apa yang memakan Nabi Yunus? Ikan apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ikan apa yang Ayo anak SD kamu maju ke depan. Silakan. Anak SD. Ikan apa yang makan Nabi Yunus? Ikan besar. Ikan besar. Betul? Betul. Pintar dia. Langsung kasih hadiahnya Kak Dias. Kita sama Kak Dias. Oh iya. Dia nggak mau hadiahnya, silakan duduk. Oh mau, ya. Ya. Ayo, Terima kasih. selanjutnya nih pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Pertanyaan ketiga ini nyambung sama saya. Kebetulan saya habis syukur, jadi saya mau tanya. Barbershop. Siapa yang tahu nama barbershopnya Paulus? Nah, di mana Paulus melakukan potong rambut? Siapa yang Barbershopnya di mana? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Come on. Ada yang tahu? Siapa yang tahu Ada nih? yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu nih. Mungkin Pak Gem juga nggak tahu nih. Ada yang tahu di mana? Ada yang tahu? Barbershopnya Paulus. Waduh, nggak ada yang tahu. Di mana barbershopnya? Ada yang tahu? Jangan dari Gisi lagi, yang lain. Ini LC Petojo, LC Umas, LC Telugong, ada yang tahu? Tadi tuh LCPM tuh. Di mana tempat barbershopnya Paulus? Barbershopnya bukan di Taksedo, Pak Terry, bukan di Taksedo. Di mana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya sudah. Ada yang tahu? Si kecil. Come on, Ayo, sini. naik, silakan. Di mana? Atau ada sekalian selain si kecil? Mana? Ada? Siapa Ada. lagi yang tahu nih kira-kira? Ada, yuk sudah, Yaudah, silakan. maju Yuk. lagi ya, gak apa-apa. Steven. Ayo, coba silakan. Rusian Manikur. Apa? Di mana? Rusian Manikur. Di mana? Hah? Di mana? Rusian Manikur. Di mana? Di mana itu? Rusian Manikur. Apa? Apa? Aku nanya di mana, bukan apa. Rusian Manikur. Rusiana Nipor. Di mana tuh? Kamu belum beruntung. Belum ada Tepuk yang tahu tangan nih. dulu buat dia. Ayo di mana? Silakan. Derbe. RB. Salah. Juga silakan. Ada. Ya silakan maju dua-duanya. Siapa tahu. Habis nyontek nih Di mana, kelihatannya di mana? nih. Habis nyontek nih pasti nih. Kengkreak. Jadi siapa yang menang? Karena dia yang sudah maju duluan, dia yang menang. Di mana? Kengkreak. Kengkrea. Gak mau hadiahnya. Naik dulu. Aduh. Perlu dokumentasi nggak? Nggak usah. Bapak Ibu ya. Woi, tepuk tangan dulu. Seru nggak? Nanti Bapak Ibu kalau nggak percaya, nanti baca di Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Betul. Maka Paulus pergi mencukur rambutnya ke Kengkrea. Jadi tempat potong rambutnya di mana? Kengkrea. Karena kita juga baca Alkitab. Tepuk tangan buat LCP. Terima kasih. Wow, lucu banget ya domba-domba LC Peak ya. Pasti gembalanya gak kalah lucu. Mana Pak Sugi? Nah, Oke. selanjutnya Kak. Lanjutnya. LC yang paling berapi-api. Paling
semangat. Semangat. Paling wow dan paling trailblazer. Siapa nih? Elsie JC. JC. Silakan Kak Fandi and the Gang. Ayo tepuk tangannya buat LCGC. Ini kayaknya penuh drama ini. Lakukanlah semua, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan ternoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Na 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 na. Firman Tuhan berkata, lakukanlah semua, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan bernoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadilah anak Allah yang selalu bersinar di tengah kegelapan bagai bintang-bintang. Kalahkanlah dunia dengan kekuatan iman, sebab kau adalah anaknya. Firman Tuhan berkata, lakukanlah semua, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela tak bernoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadilah anak Allah yang selalu bersinar di tengah kegelapan bagai bintang-bintang. Kalahkanlah dunia dengan kekuatan iman, sebab kau adalah anaknya. Sebab kau adalah anaknya. Sebab kau adalah anaknya. Tepuk tangannya mana? Lagu ini dari Filipi 1 ayat 14 sampai 15. Dan lagu ini dibikin sendiri loh oleh Panatan khusus untuk Junior Church. Terima kasih Panatan.
Terima kasih. Mantap LCJC. Wow. Oke, biar suasana yang masih tetap meriah, tidak menunda-nunda waktu. Merah mana suaranya? Mari kita sambut dari LC Warakara. Sangat ceria ya warnanya. Sangat ceria. Hari ini mau perform apa, Bu? Khusus kali ini Bu Lisli dan teman-teman tidak membawa sofarnya ya. Berarti lain daripada yang lain ya. Oke, silakan. Cross the greatest oceans and walk across the water, the world. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Ariana luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap, tepuk tangannya sekali lagi buat LC Warakara. Ternyata di sini Ibu Lisli dan teman-teman pintar menari berolahraga ya. Ternyata banyak hidden talent kak. Banyak yang talent. bisa dance ternyata. Yang Wow. setuju ibu-ibu mau dibuka kelas untuk berolahraga tari di sini mana suaranya? Oh, banyak yang mau. Tunggu, kan baiknya makan. Tapi siapa aja yang suka makanannya? Coba angkat tangan. Yang menikmati makanan Siapa yang menikmati tadi? makanannya? Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget ya. Nah, kita mau apresiasi ya kak. Betul. Bagi LC yang sudah membawa makanan. Tadi di depan ada sate ayam, ada nasi goreng. Ada nasi goreng. Ada bubur, ada otak-otak, ada bakso sapi, meatball, sapi lada hitam, Wow. siomay, minuman yang segar banget itu. Minuman susu melo. Bakmi ayam, bakmi pastel, ayam. mochi ice cream, capcay, donat sama puding. Itu lengkap banget ya dari appetizer, main dessert sampai main course sampai dessert semuanya ada di depan. Ini tepuk tangan Ayo, dulu yang meriah Bapak Ibu. Bukan hanya menunjukkan kasih yang mula-mula, tapi jemaat yang mula-mula. Kumpulkan makanan, saling berbagi. Hari ini semuanya kenyang. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, ya di LC gabungan kali ini kita juga mau mendengar kesaksian ya. Bagaimana ya LC ini berdampak di dalam kehidupan kerohanian kita. Ada banyak yang mau mendengar? Baik, saya boleh undang siapa aja Kerin? Ibu Linda dan Ibu Meliana silakan naik ke panggung. Baik, Ibu Linda dan Ibu Meliana.
Baik, silakan Ibu Linda dan Ibu Meliana boleh maju ke depan. Kita boleh berikan semangat buat mereka berdua. Baik, kita mulai ya dari yang pertama dari Ibu Linda dulu ya. Ibu Linda, ini mic-nya. Baik Ibu Linda, apa yang mau Ibu Linda saksikan buat kita semua secara ringkas yang menguatkan kita semua di tempat ini? Silakan Ibu Linda. Sebelum saya memulai kesaksian saya, shalom semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Perkenalkan saya Linda. Sesuai dengan janji saya dengan Tuhan Yesus dan Pak Gem. Terima kasih Pak Gem sudah mengizinkan saya bersaksi di ladangmu di GBI Pantai Mutiara El Paracimpel. Terima kasih saya mengasihimu. Saya mulai saksi saya pada bulan Juli 2019. Saya merasakan ada yang aneh pada salah satu organ tubuh saya. Saya merasakan ada benjolan di payudara kiri saya. Akhirnya saya ke puskesmas dan saya memakai jalur BPJS. Puji Tuhan, itu semua penyertaan Tuhan Yesus. Saya sempat berganti-ganti dokter dan dikatakan itu benjolan kista dan bisa hilang sendiri. Dari dokter satu ke dokter lain mengatakan itu juga. Bulan ke bulan benjolannya bertambah besar. Dan payudara kanan saya ada benjolan juga. Saya panik, saya bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya saya ambil waktu untuk istirahat. Dan tidak melanjutkan pemeriksaan saya. Di saat itu saya dikasih petunjuk. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Penyertaannya luar biasa terhadap saya. Saya dikasih ayat petunjuk. Ayat Alkitab. Mazmur pasal 37 ayat 5. Yang dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya, Ia akan menolongmu. Luar biasa. Di saat saya panik, Tuhan Yesus langsung berbisik, berkata dalam telinga saya. Akhirnya saat itu, saya berserah kepada Tuhan Yesus. Saya minta ampun. Saya minta ampun. Saya minta tolong. Dan saya berdoa terus. Saya ikutin terus ibadah-ibadahnya. Saya sharing kepada Pak Gem dan Bu Gem. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Pak Gem. Pak Gem yang saya sampai sekarang saya ingat pesannya yang luar biasa. Hebat. Ikutin saja kehendak Tuhan yang mau. Ikutin saja kehendak Dia. Akhirnya saya ikut tuntunannya, arahan dari Pak Gem. Saya ikut kehendak Tuhan yang mau Dia nyatakan dalam hidup saya. Saya ikut tuntunannya. Saya menurut. Di saat saya sedang istirahat, saya dituntut disuruh baca ayat Alkitab Mazmur 91. Itu di saat saya sedang mau gejala pandemi di Jakarta. Saya dikasih Mazmur 91, saya baca terus. Di saat saya sedang bergumul dan hampir putus asa, setiap malam saya bermimpi Pak Gem dan Bu Gem sedang mendoakan saya. Di saat itu saya sedang panik dan bingung. Tiap malam Pak Gem, tiap hari ini doain saya. Besok di mimpi lagi Pak Gem dan Bu Gem doain saya. Setiap malam saya juga mendengar suara yang mengatakan tidak usah khawatir. Kamu akan baik-baik saja.
Saya juga bermimpi. Kenyataannya pada malam hari ini, saya berdiri di tengah-tengah mimbar. Saya berbicara bersaksi di depan semua jemaat-jemaat yang nyatakan padaku. Dan saya membawakan jiwa-jiwa untuk didoakan pakem. Selama beberapa hari tiba-tiba saya mendengar suara di telinga saya. Kamu harus ke dokter, kamu harus ke dokter. Tiap hari jelas sekali di telinga saya. Kamu harus ke dokter. Saya bilang, Tuhan, bulan Maret ini Jakarta lockdown. Apa yang harus saya perbuat? Saya harus bagaimana? Bolak-balik dengan suami. Saya mikir suami. Akhirnya ada bisikan di telinga, jangan khawatir. Saya berdoa dan saya percaya dan yakin itu suara Tuhan, kehendak Tuhan yang harus saya jalani. Saya dikasih petunjuk lagi, ayat Alkitab 1 Korintus 10 pasal 10 ayat 13. Yaitu dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan itu pada saya. Di saat saya lagi bergumul sendiri, Tuhan selalu mendampingi saya. Akhirnya saya bangkit dan saya optimis bahwa Tuhan Yesus besertaku. Dia Maha Yehova Rafa dan Maha Yehova Jireh. Dia Allah penolong dan penyembuhku. Amin. Dia memakai putraku Kelvin Nathanael untuk menjadi saluran penyemangatku. Dia katakan, Mami, engkau punya Tuhan Yesus. Engkau pasti sembuh, engkau pasti baik-baik saja. Engkau akan sembuh, Mami. Terima kasih, Kevin. I love you. Boleh panggil Kevin buat maju ke depan, Kevin. Ya, dampingin mamanya melanjutkan kesaksiannya. Baik, boleh dilanjutkan apa yang Ibu hadapi selanjutnya? Saya balik ke puskesmas. Saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Lalu ke rumah sakit pusat untuk tindakan mamografi. Setelah itu saya disarankan oleh dokternya untuk menjalani biopsi. Setelah hasil biopsi keluar, saya disarankan untuk tindakan kemo. Karena hasil lab mengatakan saya kena tumor payudara. Antara ganas atau tidak ganas. Dan stadium 2. Tapi dalam hati saya nggak tahu. Saya tidak apa-apa, saya berkata tidak apa-apa, tubuh saya sehat. Itu yang ditanam dalam hati saya. Sebelum saya menjalankan kemo, saya diberi waktu 2 minggu untuk berpikir. Selama 2 minggu itulah saya tiba-tiba diingatkan. Saya disuruh telepon koko sepupu saya. Akhirnya koko sepupu sudah tahu dan dia mengantarkan saya dan suami bertemu dengan dokter istrinya. Setelah ketemu dokternya, dokter bilang saya harus di kemo.
tidak boleh langsung operasi karena saya berkeras hati, keras kepala bener. Saya bilang, dokter saya nggak mau di kemo, obat itu tajam, obat itu keras. Bagaimana tubuh saya menerima obat kemo? Saya mau dioperasi saja. Kata dokternya tidak boleh, berbahaya Ibu Linda. Benjolannya harus dikecilkan dulu. Saya dengan penyertaan Tuhan, saya dapat rujukan ke salah satu rumah sakit Jakarta Selatan, khusus kanker. Akhirnya saya mulai ditanganin di rumah sakit tersebut dan menjalani kemo 8 kali dalam tindakan per 3 minggu sekali. Dari saya mulai jalani kemo bulan Juni 2020 tahun yang lalu. Sampai bulan Desember 2020 saya selesai menjalankan kemo. Itu luar biasa penyataan Tuhan. Yang bagi pasien yang di rumah sakit aja sampai salut. Tuhan Yesusmu dahsyat ya. Kok Ibu Linda sehat ya, jalanin kemo, bisa makan asik nafsu, bisa jalan sana sini, bisa mendoakan juga pasien-pasien yang lain di sebelah yang di sebelah kamar. Saya bilang, Tuhan Yesus saya dahsyat, Tuhan Yesus menyertai saya. Dan Tuhan Yesus juga memberkati ibu, ibu pasti sembuh. Saya bilang dengan pasien yang lain. Setelah itu, akhirnya saya mulai ditangani, udah kemo, udah selesai. Setelah kemo saya jalanin operasi karena benjolannya sudah mengecil. Dokter udah memperbolehkan saya operasi. Itu sempat saya berdebat sama dokter. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya bilang, Tuhan ini kemo. Karena dokter dia bilang, Bu Linda memang dari awal dibilang 8 kali. Bu Linda tambah 2 kali lagi ya kemonya. Dok, berarti 10 kali. Iya, biar lebih mengecil. Saya bilang, dokter, Tuhan saya itu Tuhan yang dahsyat penyembuh. Saya nanti kemo ke-7 itu benjolan sudah kecil. Saya bisa langsung dioperasi dan saya tidak akan menerima jalan lagi 2 kali kemo lagi. Akhirnya dokternya bilang, ya sudah Bu Linda, kita lihat saja nanti. Setelah saya kemo yang ke-6, puji Tuhan, saya jalani kemo ke-7, benjolannya mengecil. Dan kata dokter, mujizat Tuhan Yesusmu, imanmu Bu Linda, dia bilang, mujizatnya yang dikasih sama Tuhan Yesus. Bu Linda tidak usah tambah 2 kali kemo lagi, hanya cukup 8 kali saja. Itulah luar biasa Tuhan Yesus bagi saya. Amin. Boleh dipersingkat Bu, ininya. Setelah saya jalani operasi pada tanggal 12 bulan 1 2021, saya dituntun baca Mazmur 91 lagi. Tiap hari saya baca terus Mazmur 91. Setelah operasi istirahat kurang lebih 1 bulan, saya jalanin radiasi 30 kali. 30 kali. Tiap hari. Padahal kata dokter, Bu Linda sebetulnya kamu gak perlu jalanin radiasi. Tapi lebih baik selesaikan aja semua terapi pengobatannya. Saya bilang, itu bagaimana efeknya dok? Kemo saya sudah jalanin, operasi, ini radiasi, kena sinarnya. Ya sudah, saya berpikir, Tuhan Engkau menyertai saya. Saya bisa sanggup menjalani semuanya. Akhirnya saya terima saran dokter, saya jalanin 30 kali radiasi berturut-turut. Yang lain radiasi dadanya itu angus kayak kebakar. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus jaga tubuh saya. Satupun kulit saya tidak angus. Saya tidak apa-apa. Dan saya masih tetap terus ceria.
ceria, diberi sukacita. Sampai mereka pun juga melihat saya sukacita, merasa senang. Oh Bu Linda happy banget, sukacita banget. Ya, karena Tuhan Yesus yang beri saya sukacita. Dia yang bisa memampukan saya jalani radiasi 30. Setelah saya jalani radiasi dimulai tanggal 31 bulan Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 bulan 5 2021. Baru tahun kemarin. Akhirnya di saat saya juga sedang mengikuti radiasi, saya di wisuda setelah selesai dari form pada tanggal 4 bulan 5. Saya diangkat menjadi pengerja GBI Pantai Mutiara. Di mana itu saya sedang menjalani radiasi, saya ikuti puasa 40 hari yang dilakukan bersama dengan saudara-saudari GBI Pantai Mutiara. Saya dikasih penampakan angka 4, besar sekali angka 4. Itulah Tuhan nyatakan saya tanggal 4 bulan 5. Saya diangkat menjadi pengerja dan melayani Dia. Akhirnya puji Tuhan, hasil operasi saya keluar dan semuanya baik, bersih, sembuh, semuanya sehat. Dokter menyalami saya, dia berkata, "Selamat Ibu Linda sembuh." Puji Tuhan, amin kata dia. Setelah saya jalani radiasi kurang lebih 2 bulan, saya kena COVID. Dan satu rumah semuanya kena COVID. Saya dituntun disuruh ke apotik salah satu yang di Telugong. Puji Tuhan obatnya cocok. Di saat kena COVID, koko pertama saya bersaksi dan berbicara pada saya. Dia didatangin Tuhan Yesus ke dalam kamarnya. Saat itu yang paling parah di keluarga, kena COVID, koko saya yang pertama. Dia bilang Tuhan Yesus datang kepada dia, masuk ke kamarnya. Dan tersenyum, koko saya memandang silau berjabuk putih, berambut panjang. Dan menghampiri dia dan memegang tangannya, mengangkat langsung meletakkannya kembali. Dan setelah itu dia keluar dari kamar, koko saya sembuh. Besokannya koko saya sembuh. Dan kami satu persatu semua pun sembuh. Tidak ada yang satu pun yang dia telantarkan. Tuhan Yesus menyertai kami sekeluarga. Puji Tuhan, pekerjaan suami saya juga diberkati. Putra saya akhirnya sekarang rajin ibadah. Karena dia percaya Tuhan Yesus dahsyat. Dan akhirnya dia mau melayani di multimedia. Padahal sebelumnya itu dia keras kepala. Tidak mau, Mami, saya nggak mau melayani, biarin saya sebagai jemaat biasa saja. Saya bilang Tuhan Yesus sudah terlalu baik buat kita. Saatnya kita membalas budi melayaninya. Baik. Nah, apa yang bisa Ibu Linda sampaikan, pesankan kepada kita semua pada malam hari ini? Lewat Pesan kesaksian saya, yang luar biasa. Jangan pernah melupakan Tuhan Yesus. Senantiasalah mengandalkan Dia. Dia ada. Dia ada di dalam kita, tubuh kita, diri kita. Dia luar biasa. Karena Dia telah juga mengabulkan doa saya. Amin. Papa saya akhirnya juga menyerahkan diri dibaptis. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Pada di hari ulang tahun pernikahan saya kemarin, tanggal 12 bulan 10. Dibaptis ya. Dibaptis, wow. 2002. Terima kasih Pak Ngembugem. Baik. Terima kasih. Wow, saksian yang luar biasa. Terima kasih. Pada hari ini saya menanyakan saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal berapa? Saya dikasih penglihatan tanggal berapa?
Itulah Tuhan Yesus. Itulah kuasa Dia yang menyatakan saya bersaksi pada malam ini. Itulah jawaban Tuhan buat saya. Terima kasih sekali lagi Pak Gam. Terima kasih suamiku. Terima kasih putraku. Terima kasih semua keluargaku. Terima Elsie kasih khususnya. juga tim pendoa yang hebat luar biasa. Aku mengasihimu, I love you. Wow. Elsie Petojo juga terima kasih untuk perhatiannya. Ya aku terima kasih salut kepada Elsie ku Elsie. yang dulu anggota Topaz. Topaz, mana Topaz? Oh, Topaz. Mungkin ada yang se-online. Terima kasih atas dukungan doa kalian. Terima kasih Topaz yang dipimpin oleh Bu Igu dan Coach Cinhai, Pak Cinhai. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih juga saya kepada Elsie Telugong. Telugong. Hebat luar biasa. Saya mau cerita sedikit. Kemarin Bugam sudah tahu Bugam. Saya sempat sharing kepada Bugam sebelum saya berdiri di sini. Berapa lama Bu? Maaf karena masih ada satu lagi. Iya saya kemarin sebelum saya bersaksi gini, saya sempat dibikin kacau gara-gara hasil ronsen CT scan saya. Ternyata tuh saya pas saya menyerahkan diri, saya WA Bugam bilang jangan terkecoh pikirannya, berpikir aja kepada Tuhan Yesus. Terus akhirnya saya berdoa, saya saat teduh, Tuhan beri petunjuk, kamu telepon koko sepupu. Ternyata saya udah telepon koko sepupu dan saya mengirimkan hasil CT scan saya, dia baca. Ini bagus kok semua, coba kamu tuh sekali lagi, kamu baca hasilnya. Saya baca, terus kamu baca dari awal, jangan sepotong-potong. Ternyata itu tidak ada masalah, CT scan saya tuh bagus. Baik. Cuma ya Semuanya. di level ada lemak sedikit, ya karena obesitas, itu teguran Tuhan, saya harus diet. Dan saya harus jaga pola makan saya. Terima kasih Baik. Elsie Telugong yang Tuhan dukung doa Yesus, saya. baik. I love you. I love you. Baik, silakan. Ya terima kasih. Biarlah kesaksian saya menjadi berkat semuanya. Amin, Terima kasih. amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Linda, silakan. Terima kasih Haleluya. Bu Linda. Baik, sebentar Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Kita agak panjang sedikit ya Bapak Ibu ya. Kelihatan dari semangatnya, dari tepuk tangannya. Nah baik, Baik. silakan Silakan Ibu Meliana. Ibu Meliana. Mau sendiri atau didampingin Pak? Baik, silakan disampaikan dengan singkat, padat, dan menguatkan buat kita semua. Haleluya. Shalom semuanya. Oke, saya mau sharing. Saya bergabung di sini 2019 akhir. Waktu itu saya lagi hamil, anak saya trimester akhir. Saya sebenarnya sadar saya bisa datang ke sini sama suami saya itu adalah jawaban doa saya dari Tuhan. Jadi kami sebelum menikah berasal dari dua gereja yang berbeda. Kami sama-sama punya gereja lokal di mana kami bertumbuh dari kecil. Lalu setelah menikah dan sebelum menikah bahkan saya itu full timer di gereja saya selama 6 tahun. Setelah menikah saya harus resign karena ikut suami pindah ke Depok. Saat itu gereja saya di Jakarta Barat posisinya. Ikut ibadah di gerejanya, tapi saya terang-terangan ngomong sama suami saya waktu itu. Saya sepertinya nggak bisa bertumbuh di gereja kamu. Terus saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya minta sama Tuhan bukannya tanya.
doa saya begini, Tuhan, saya merasa saya nggak bisa bertumbuh ikut suami saya. Kalau memang saya salah, tolong berikan saya damai sejahtera di gereja ini. Tapi kalau memang Tuhan mau, tolong bawa kami ke gereja lain di mana kami bisa tumbuh sama-sama, mulai lagi dari awal melayani Tuhan bareng-bareng. Dan bener aja nggak lama dari saya doa itu Tuhan jawab. Tuhan panggil suami saya dan saya ikut mulai beribadah di GBIPM, waktu itu masih di apartemen. Tapi waktu itu saya masih mengeraskan hati saya masih bandel, saya masih dengan berat hati, seperti masih terpaksa meninggalkan gereja lama. Karena apalagi saya merasa, oh saya full timer nih 6 tahun di sebuah gereja besar. Jadi waktu itu ya saya ibadah, datang, pulang gitu-gitu aja terus. Sampai akhirnya waktu hampir 3 tahun lalu, akhir November 2019, saya lagi nunggu pembukaan, mau melahirkan Gili, Pagem, Pawagem, Buagem datang ke rumah sakit, doain saya, doain prosesnya. Meskipun akhirnya saya kecewa sama diri saya sendiri karena ternyata saya yang kekeh mau normal, nggak bisa normal juga, akhirnya harus sesar. Setelah Gili lahir, besoknya Pagem, Bugem datang lagi doain kami, doain Gili. Dan rekan-rekan dari LCPM waktu itu datang jenguk saya. Tapi waktu itu kan kondisi hati saya ini belum beres. Setelah rekan-rekan LCPM pulang, saya tanya sama suami saya, mereka siapa ya? Mereka siapa aja itu? Ngapa maksudnya kok jenguk kita? Kan udah diwakilin Pagem, Bugem, Pawagem. Terus suami saya bilang, mereka itu LCPM, kita nanti akan komsel sama mereka ya. Oke, tapi sampai akhirnya pandemi COVID datang, kami tetap nggak datang LC juga. Bahkan pertemuan online pun kami nggak datang juga. Sampai suatu hari Ci Cecil ajak kami ketemu, datang ke tempatnya, terus kami ngobrol-ngobrol. Ternyata setelah pertemuan itu, di tengah kami yang harus terus di rumah aja, saya ngurus newborn, pertemuan itu tuh membekas di hati saya. Saya merasa saya punya teman ngobrol. Oh iya nih Tuhan, saya seneng. Dan akhirnya kami baru mulai ikut LC, itu pun online akhir 2020. Setelah itu kami mulai ikut online, dan tapi itu pun saya cuma dengar, nyimak, kalau ditanya, Meli, Hosea mau sharing nggak? Aman Ci, aman, cuma gitu doang jawabannya. Dan sampai tepat tahun lalu di tanggal 4 November, kami hiking ke Curug di Sentul, rame-rame LCPM. Dan saya yang orangnya pecinta alam ini happy banget dengan segala proses yang kami nikmati hari itu. Sampai saat ini hari itu berbekas di hati saya. Bulan berikutnya LCPM ngadain Christmas dinner. Dan gak lama, cuma beberapa hari sebelum Christmas dinner itu, Tuhan kasih saya mimpi. Dan untuk pertama kalinya di acara dinner itu, saya mau sharing, mau cerita tentang apa yang Tuhan kasih saya melalui mimpi itu. Dan setelah Tuhan memberikan saya mimpi itu, saya yakin bahwa Tuhan mau pakai saya di tempat ini, Tuhan mau saya melayani di sini, Tuhan mau pakai kami sekeluarga sama-sama bertumbuh di sini dan jadi berkat di sini.
waktu saya diminta kesaksian di sini, saya pikir saya mau ceritain tentang mimpi saya itu. Tapi setelah saya ngobrol sama Pak Ahuy, ternyata bisa nggak cerita sesuatu, misalnya kamu mengalami apa, lalu melalui LC kamu didukung doa, kamu mengalami mujizat atau apakah. Dan setelah dengar kata-kata Pak Ahuy, maaf Pak, saya sempat mengurungkan niat untuk berdiri di sini. Tapi Tuhan sentuh, Tuhan usik hati saya bahwa nggak perlu nunggu mengalami mujizat untuk kamu bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi dengan segala penerimaan yang saya dapat di LCPM, kasih sayang yang saya terima di LCPM, meskipun saya dulu sempat nolak, saya sempat cuek aja, tapi sampai sekarang saya tetap merasa dikasih dengan begitu besarnya, begitu hebatnya kasih sayang rekan-rekan dari LCPM. Saya juga jadi punya komunitas untuk bukan sekedar sih, tapi kayak happy aja. Lalu juga saya sebagai love language-nya physical touch, setiap ketemu ada yang bisa, hai shalom, apa kabar, dipeluk, cipika-cipiki. Itu sesuatu yang berarti banget buat saya. Saya bahagia di sini dan saya tahu Tuhan mau saya juga ikut terlibat di sini, apapun yang Tuhan mau. Thank you Ci Sisil, Ko Cancan. Tetap semangat karena masih ada meli-meli lainnya yang butuh gembala LC yang keren kayak Koko dan Cici. Baik, berarti LCPM itu sebagai second home-nya kamu ya? Yes. Wow, thank you. Thank you. Sis Melia yang sangat menguatkan kita, memberkati kita semua. Semua diberkati lewat kesaksian yang ada. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pada malam hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Pak Agem. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Wow, hari ini kita semua berhasil saudara ya, dibikin terbahak-bahak, betul gak saudara ya? Jadi tadi Linda udah berhasil bikin orang ketawa. Tadi saya kaget kenapa ada anak SMP masuk ke sini. Boleh masuk ke mall gak? Dan saya tadi merasa bahwa saya punya pipi tiba-tiba gak bisa turun saudara. Tapi begitu Linda kesaksian turun lagi ya saudara ya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saya minta monitornya bisa dikeluarkan. Puji Tuhan saudara, kita mau membaca kembali visi daripada GBI Pantai Mutiara. Saudara, visi adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan mau kita berjalan ke sana. Katakan amin. Kita baca bersama 1, 2, 3. Memuridkan jemaat menjadi anak-anak terang, berkarakter cerdas, terpelajar, terlatih, yang dapat diandalkan, pembawa kemuliaan Tuhan dengan gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Wow. Nanti berikutnya begini Pastor Sinhui, kalau ada jiwa baru pakai gitu aja ya saudara ya. Dahsyat saudara. Haleluya. Saudara, hari ini gak panjang tetapi singkat saja. Saudara boleh duduk kembali. Saudara, kekristenan yang original adalah pemuritan. Katakan dengan saya pemuritan. Seorang murid adalah seorang pemenang jiwa yang aktif. Katakan dengan saya amin. Kenapa saudara? Karena itu adalah perintah agung daripada Tuhan Yesus kepada gerejanya, yaitu kita semua sebagai gerejanya saudara. Saudara, jikalau engkau bukan pemenang jiwa yang aktif, sebenarnya saya mau ngomong begini, kekristenan kita patut dipertanyakan. Kalau kita bukan seorang pemenang jiwa yang aktif, kekristenan kita patut dipertanyakan saudara. Saudara, mungkin hubunganmu dengan Kristus sedang menjauh waktu kita menjadi orang-orang yang tidak aktif di dalam memenangkan jiwa saudara. Saudara, lewat perkara kehidupan kita hari-hari ini, kita harus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara, ayo menangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya adalah generator pemenang jiwa yang luar biasa. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, jiwa-jiwa dimenangkan. Kemanapun dia pergi, jiwa-jiwa dibaptis.
Kemanapun dia pergi, yang sakit disembuhkan. Kemanapun dia pergi saudara, jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, katakan saya adalah murid Kristus. Kalau saudara adalah murid Kristus, artinya kita wajib mengikuti jejak Kristus sebagai pemenang jiwa yang aktif. Katakan amin. Artinya apa saudara? Memenangkan jiwa bukan kadang-kadang. Memenangkan jiwa bukan sewaktu-waktu. Memenangkan jiwa bukan mut-mutan saudara. Memenangkan jiwa bukan saat kita hanya berbahagia. Tetapi memenangkan jiwa adalah setiap waktu. Memenangkan jiwa adalah seumur hidup kita. Katakan amin. Saudara, lewat LC itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Di mana kita boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, kita punya waktu yang sangat terbatas. Detik demi detik terus berdentum dalam kehidupan kita. Kesempatan berbuah kita adalah setiap saat bagi Tuhan. Amin. Kontribusi kita atas kerajaan Allah adalah kewajiban kita kepada setiap jiwa-jiwa. Katakan amin. Saudara, apakah saat ini dalam keadaan kita dianggap layak kalau kita menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa bagi Tuhan? Saudara, siapa yang mau memerintah bersama dengan Tuhan? Angkat tangan saudara. Saudara, memerintah artinya kita harus punya kontribusi bagi kerajaan Allah. Termasuk kepada jiwa-jiwa. Dan waktu itu adalah sekarang. Katakan dengan saya sekarang. Setiap saat menangan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Kalau yang begini artinya apa ya? Apa yang meriah ya saudara? Pakai apa? Luar biasa. Tepuk tangan lagi, sekali lagi saudara. Saya mau ngomong sekali lagi begini. Jiwa gak perlu saudara cari. Kenapa? Karena semua ada di sekeliling kita. Seringkali begini saudara, kita cuman kurang siap. Kita kadang-kadang gak peduli saudara. Saudara, banyak orang berkata, Pak saya tidak tahu bagaimana caranya untuk memenangkan jiwa. Saya kasih tahu dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya bahwa segala sesuatu yang berkontribusi kepada pemenangan jiwa sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita saudara. Mujizat demi mujizat, pekerjaan Roh Kudus dia akan anugerahkan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, pertanyaannya bukan mau atau tidak mau. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh melihat jiwa adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan setiap kita saudara. Katakan amin. Semua fasilitas untuk kepentingan Injil telah didelegasikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak terang. Artinya waktu saudara mulai berdoa buat orang sakit, kesembuhan terjadi. Seperti Linda tadi saudara. Hampir tiap hari kami telepon dia, doakan dia. Kekuatan itu dianugerahkan. Hari ini kita bisa lihat dia seperti itu karena Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, kalau kita yang seperti dalam Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Artinya saudara hidupnya menjadi giving saudara. Menjadi berkat bagi orang-orang yang haus, yang membutuhkan Tuhan. Artinya Tuhan bisa pakai saudara dan saya kapan saja dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Saudara, hatinya penuh dengan aliran air hidup. Kalau orang yang hatinya penuh dengan aliran air hidup, mustahil dia tidak membuahkan jiwa-jiwa. Saudara, mau di dalam kehidupan kita yang mengalir bersama Tuhan saudara, kita akan menjadi orang-orang pemenang jiwa yang aktif bagi Kristus. Katakan amin. Saudara, saya percaya kalau setiap kita yang ada di tempat ini menjadi pemenang jiwa yang aktif, maka sebentar saja tempat ini udah gak muat saudara. Katakan amin. Satu orang bawa 5 orang saja, artinya kita harus menambah jam ibadah. Makin banyak orang yang dimenangkan, makin banyak orang yang dijadikan murid bagi Kristus Yesus saudara. Katakan amin. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Saya ini lahir dari LC. Kalau dulu namanya Family Altar saudara. Tahun 1997, saya baru kira-kira setahun bertobat saudara. Saya dipercayakan
untuk memulai membangun satu sel group yang baru dari nol. Nah saudara, waktu itu namanya adalah FA, Family Altar saudara. Saudara, waktu itu saya masih minim dengan pengalaman dengan Tuhan. Saya berapi-api dalam Tuhan. Nah saudara, saya saat itu adalah seorang anak muda yang berhasil di dalam multi level marketing saudara. Artinya saya cukup berhasil, top level saudara, dengan penghasilan yang cukup besar. Pada saat itu, di saat yang begitu muda, saudara, percaya diri saya pada saat itu sedemikian tinggi. Dan saya percaya kalau adik ipar saya punya FA waktu itu mungkin 30-40 orang saudara. Artinya saya sebagai seorang motivator juga di dalam pekerjaan saya itu saudara. Saya pasti berhasil. Ternyata saudara, waktu kami saya mulai di daerah Kerendang kira-kira saudara ya. Satu rumah diizinkan untuk dibuka di sana. Dan waktu itu saya mempunyai ekspektasi yang besar. Pasti nih jiwa-jiwa luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan hanya kasih saya 1 jiwa saudara. Berbulan-bulan. Dari bulan ke bulan sampai 3 bulan. Yang saya layani cuma dombanya 1. Berapa saudara? Cuma 1 saudara. Saudara, yang 1 itu juga bukan dari gereja kita. Itu dari gereja yang lain. Yang tidak ada Roh Kudus saudara. Nggak bicara tentang berbahasa roh. Tapi dia selalu datang di tempat ini saudara. Dan saudara, selama 3 bulan Tuhan izinkan. Lalu saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa seperti ini terjadi? Saya rajin kok LC, saya rajin kok setiap minggu ada LC. Tetapi Tuhan cuma percayakan 1. Saudara, saat itu Tuhan gak jawab sama sekali. Tetapi satu saat dalam doa pagi saudara, tiba-tiba suara itu, kalimat itu keluar. Dan begitu nyata dalam hati saya. Dia bilang begini, kamu sombong. Saudara, pagi itu saya rasakan hadirat Tuhan. Air mata mengalir sedemikian deras saudara. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saudara, dari saat itu kehidupan saya berubah. Saudara, penuaian bukan berbicara tentang berapa pintar saudara berbicara. Tetapi penuaian itu harus dimulai dengan kerendahan hati. Katakan amin dengan saya saudara. Saudara, saya percaya saat itu saya terlalu percaya diri. Saya terlalu sombong. Saya merasa saya bisa. Saya merasa saya di atas angin saudara. Tetapi ternyata tanpa kerendahan hati, Tuhan tidak bisa pakai siapapun. Katakan amin dengan saya. Saudara, lalu apa yang terjadi saudara? Di situ kami mulai berdoa bagi jiwa-jiwa saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia tidak berbuah banyak. Sebab dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Katakan amin dengan firman Tuhan ini. Artinya saudara, kita harus mulai belajar merendahkan hati. Belajar mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Di situ kami kumpul doa menangisi jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa. Saudara, apa yang terjadi di minggu yang pertama, minggu itu. 1 jiwa itu saudara. Tiba-tiba Tuhan lawat luar biasa. Tiba-tiba seperti ada pengurapan saudara. Listrik itu turun ke tubuhnya. Dan tiba-tiba dia berbahasa roh. Saudara, apa yang terjadi? Orang ini lalu dia pulang ke gerejanya. Menjadi seorang penggerak Pentakosta yang luar biasa di gerejanya. Dan banyak anak-anak muda dimenangkan lewat kehidupannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, kita membutuhkan pengurapannya, katakan amin. Dan sejak saat itu saudara, anak-anak muda mulai dimenangkan bagi Tuhan. Dari mulai minggu itu saudara, saya pergi menjemput bola saudara. Dari yang 1, minggu kedua jadi 5, minggu berikutnya jadi 15, minggu berikutnya sampai 20, 30 terus berkembang. Sampai kita buka cabang saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, sekali lagi, ayo menangkan jiwa bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara. Jadi pemenang jiwa yang aktif. Bersemangat untuk itu saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, saya singkatkan saudara. Dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah.
dan bangunan Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini saya sangat berbahagia saudara. Kenapa? Karena saya tahu tidak ada pekerjaan yang lebih dahsyat daripada memenangkan jiwa bagi Tuhan. No, gak ada. Ini adalah mujizat yang terbesar. Di mana kita dibawa menjadi rekan sekerja Allah, yaitu menjadi pemenang jiwa yang aktif. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Supaya apa? Memenangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan selalu bilang begini sama saya. Sebelum berkat itu turun kepada orang lain, maka itu akan turun dulu dalam kehidupan kita. Akan mengalir kepada yang lain. Waktu saudara mulai memperkatakan yang baik, mulai memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memperhitungkan saudara hari lepas hari bagi kemuliaan kerajaannya. Angkat tanganmu, haleluya. Bapa di sorga, aku berdoa untuk setiap pribadi. Orang-orang yang telah terserap di dalam LC ya Tuhan. Demikian kehidupan mereka menjadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pemenang jiwa yang aktif bagi Tuhan. Dan kami percaya waktu kami merespon daripada Tuhan, maka kekuatan pengurapan-Mu Engkau curahkan limpah bagi setiap kami. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebuah anugerah yang besar. Engkau jadikan kami rekan sekerja-Mu. Yaitu menjadi pemenang-pemenang jiwa yang aktif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini saatnya kita memberi persembahan. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita bersyukur di dalam doa. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh limpah bagi setiap kami, setiap umat-Mu di tempat ini. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam segala yang kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Sama-sama katakan amin. Silakan memberi dengan sukacita Bapak Saudara. Berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan GBI Pantai Mutiara dalam waktu sepekan. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sidang GBI Pantai Mutiara, Pastor Wijaya Erwin, yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pengembalian persepuluhan diadakan setiap minggu pertama pada awal bulan. Ibadah Junior Church diadakan setiap hari Minggu pada jam 11 siang. Dan di minggu pertama akan diadakan pengurapan Junior Church oleh Gembala Sidang. Penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Jenny. Baptisan air diadakan setiap minggu terakhir. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Jenny. Gembala dan tim pelayan Tuhan rindu membawa tabut Tuhan ke rumah jemaat. Saudara dapat menghubungi bagian sekretariat atau kepada Ibu Susan. Baik Bapak Saudara, silakan kita bangkit berdiri. Sebelum kita doa syafaat, saya mau informasikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Saudara, flappingnya habis ibadah selesai, mohon untuk dikumpulkan ke Gembala LC masing-masing dan dikembalikan. Dan berikutnya, untuk hadiah atau pengumuman pemenang akan disampaikan di PPW pada hari Selasa di minggu depan. Amin. Masih semangat ya? Silakan Ibu Santi pimpin kita dalam doa syafaat. Semangat LC. Ayo kita satukan hati kita di dalam doa syafaat ya. Urabaya syikiralabaya syikiralabaya rabaya.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Engkau telah membentuk kami ya Tuhan, menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak terang yang berkarakter cerdas, terpelajar, terlatih. Yang dapat diandalkan membawa kemuliaan Tuhan. Dengan gaya hidup, doa, pujian, dan pengimbangan. Biar kami juga ya Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan jiwa-jiwa dimenangkan oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk menjara jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk setiap pekenanan-Mu atas setiap LC-LC yang ada ya Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan. Bangkitkan roh kami dalam Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan. Berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Pastor Wijaya Erwin ya Tuhan beserta istrinya. Pastor Mariana ya Tuhan. Engkau berkati kedua pasangan ini ya Tuhan. Di dalam takut dan mengenalan akan Tuhan. Yang menuntun kami ya Tuhan sebagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berjalan ya Tuhan ke depan ya Tuhan. Sampai kemah perjanjian bagi segala bangsa. Engkau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk penuaian beribu-ribu laksa. Dan Kau berkati dan kuatkan dan teguhkan hatinya. Berikan kesehatannya daripada-Mu ya Tuhan. Kau tutup bungkus beliau ya Tuhan. Istri, kedua anaknya bahkan seisi rumahnya. Dengan kuasa darah Yesus ya Tuhan. Engkau berkati juga untuk kedua wakilnya ya Tuhan. Pastor Sihui beserta keluarga. Pastor Hendra beserta keluarga. Tim pengembalaan yang ada ya Tuhan. Kami gembala-gembala LC yang ada di sini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami mau bergandengan tangan dengan gembala kami ya Tuhan. Untuk menjahara jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan Pentakosta ketiga boleh terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan kota kami bahkan negeri kami. Di mana Engkau menempatkan kami untuk menjara jiwa-jiwa. Kami yakin dan percaya bangsa-bangsa ya Tuhan. Akan berduyun-duyun tentang kebarang terang-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami, untuk negeri kami. Sampai Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tertinggi sampai yang terendah. Kau taruhkan orang-orang yang takut akan Tuhan di kursi pemerintahan. Dan membuat bangsa kami bangkit ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya terang Tuhan ada di bangsa ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan. Biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan setiap kesaksian yang ada ya Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Sekali lagi saudara. Ayo coba angkat dulu. Sebelum diserahkan saudara ya. Oke. Yuk kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Karena itu pulanglah rekan-rekan sekerja Allah, partner daripada Tuhan Yesus Kristus, menangkan jiwa bagi Tuhan. Bawa mereka untuk mengenal kasih karunia itu. Terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan tunggal Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saudara. Haleluya. LC gabungan telah selesai. Saya Kerin. Dan saya Dias. Kami pamit. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you guys on Sunday and God bless you.